Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, melihat sikapnya Yusuf Mansur ini yang angkuh, sombong, memandang rendah orang lain, gara-gara dia punya duit banyak. Walaupun dalam pandangan banyak orang, duitnya itu kan duit dari ngepul-ngepul sedekah. Gitu. Kemudian dia dari duit ngobohongin TKW-TKW di Hong Kong. Dari duit ya angin-angin sorga lah, halu-halu jemaah umroh dan sebagainya. Tapi yang anehnya dengan sikapnya itu dia merasa protes masyarakat itu tidak akan mengganggu bisnisnya. Termasuk bisnis warung steak and shake-nya. Karena dalam pandangan Yusuf Mansur, lu ribut aja dah, yang penting usaha gue ini ramai terus. Gitu. Ya jangan sombong lah, ini segala sesuatu tuh ada akhirnya. Ini kalau kita lihat kilas balik ke belakang, sampai tahun 2019, Yusuf Mansur itu hampir tak tersentuh apa-apa itu. Kalau ada orang mengkritik dia, dia langsung turun tangan itu, menelpon dan menjawab. Tapi kan keadaan itu berjalan terus. Nah, mulai tahun 2000, kalau nggak salah tuh 2020, udah mulai banyak tuh orang mengkritik dia. Pemahaman agamanya yang ngawur-ngawuran, itu mulai dikritik orang. Misalnya, Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar tidurnya gitu. Ini orang lihat nih sinting sudah ini. Lalu Nabi Muhammad bicara sama dia, bahasa Betawi pula. Cup, nggak 2 rakaat dulu. Cobalah dia jual cerita-cerita palsu begitu. Kemudian mulai banyak orang-orang mengomentari Yusuf Mansur. Dan seiring dengan itu ya efeknya terasa. Mulai tahun 2020 dan sampai sekarang ya peran dia di masjid-masjid nggak ada sudah. Boleh taruhan deh, di mana Yusuf Mansur yang sanggup memberi khutbah Jumat. Pasti ditungguin orang. Jadi mitra sedekahnya sudah nggak ada. Itu satu loh, ini dia nggak boleh sombong-sombong. Dulu yang dia anggap punya status, bahkan dalam bukunya dia sudah merasa selevel dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Nggak ada, ternyata dia itu seperti orang bikin rumah nih, dia hanya bikin rumah-rumah kertas. Rapuh gitu. Didekati orang lebih dalam, ternyata pemahaman agamanya itu rapuh. Agamanya kaum apanya? Kurafat gitu. Bohong-bohong. Jadi jangan sombong gitu. Kemudian mulai itu satu persatu usahanya itu mengalami kebangkrutan. Dan terakhir yang dihantam itu, yang bertindak kebetulan ya OJK gitu. Otoritas Jasa Keuangan setelah melihat kondisi real, itu dikeluarkan surat seperti nyawa ini dicabut gitu. Kalau Yusuf Mansur mengatakan aneh legowo, itu bohong itu. Ucapannya bukan seperti hatinya. Hatinya bagaimana? Usaha yang dia bilang ini nilai 10 triliun. Terus hilang tuh, diam gitu. Uang kepingin sedekah dia cari. Ini uang kita 10 triliun di tangan gitu. Habis. Terus dia legowo gitu. Pasti bohong itu. Kemudian kita lihat lagi, dia mulai face to face dengan banyak jemaah. Jemaah sudah berani nuntut sama dia. Dulu tuh kan takut. Orang masih panggil Ustadz gitu kan. Atau nggak enak nih, kita dianggap nanti menista Islam gitu. Atau dianggap kita nih dalam kelompok Islamofobia gitu. Itu kan, itu pahaman orang dulu.
Tidak, ternyata usaha-usaha sampingannya juga bangkrut. Di mana-mana dia bermasalah secara hukum. Gitu. Nah, sekarang yang dia anggap sebagai benteng yang nggak mungkin tersentuh, itu warung steak and shake-nya. Tapi jangan sombong. Begitu keadaan berbalik, tunggu nanti. Kan dia selama ini orang mengidentikan diri gitu. Kan dia cenderung bawa nih, atau memang apa nggak tahu lah. Dia dengan Wapres Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kan begitu dia sampai 2019 dulu tuh. Tapi kemudian ya nggak bisa dia, ternyata lepas dia. Bahkan ada satu videonya sekarang yang sedang dipersoalkan gitu. Dia sebentar lagi mungkin dia akan bermasalah dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu. Karena ada sebuah video di mana Yusuf Mansur terlihat di video itu. Gitu. Nah, kemudian keadaan politik ini cantelannya pada tahun 2019 Kiai Ma'ruf Amin dan penguasa yang ada gitu. Tapi nanti setelah Oktober 2024, cantelan politiknya saya kira akan mengalami perubahan yang dahsyat. Begitu juga kesadaran masyarakat naik gitu. Rasa protes tumbuh. Orang sekarang nggak takut-takut melaporkan dia dipolisikan gitu. Kata Habib Rizik, polisikan saja, nanti suatu saat nanti akan diperiksa itu gitu. Keadaan berubah. Ngeri nggak nih? Nah, kalau keadaan berubah, kalau dianya tercokok gitu. Wah, tunggulah usaha warung steaknya itu juga nggak akan bertahan lama. Karun-karun itu mana bisa bertahan kalau Fir'aunnya hancur. Begitu kira-kira analisisnya Iqbal. Tapi selama Fir'aunnya masih berdiri, Fir'aun itu maksudnya Yusuf Mansurnya gitu. Mungkin ya karun-karun dan tukang-tukang sihirnya masih ada. Gitu. Jadi sekarang dia bisa melecehkan peradilan. Dia bisa menganggap enteng orang. Coba aja tuh bahasanya tahun lalu mau menghubungi Zaini Mustafa. Katanya mau berdamai tapi mengancam gitu. Kenapa? Karena dia sombong. Sombongnya luar biasa. Jadi kita lihat, jangankan usaha seperti Yusuf Mansur ya dengan jualan steak itu kan. Ya kebetulan mahasiswa dan masyarakat menengah ke bawah menyukainya. Tapi kalau ada nanti fatwa, ngeri itu. Jangankan dia gitu. Itu perusahaan-perusahaan multinasional yang terkoneksi dengan Israel, itu ngeri. Ngeri dia. Unilever aja, ya itu kan perusahaan besar itu, Unilever. Itu berkali-kali dia membuat rilis bahwa dia tidak terhubung atau tidak terkoneksi dengan Israel gitu. Dia tidak ikut baik langsung maupun tidak langsung dengan perang yang ada di Gaza. Kenapa? Usahanya dihantam orang. Masyarakat Islam ya tidak bisa yang kecil, tidak bisa yang besar, yang kecil aja kita hantam gitu. Sama ini orang mau mengamalkan syariat Islam ya, nggak bisa yang besar-besar, yang kecil aja. Apa itu yang kecil? Kita minum dengan tangan kanan, makan dan minum dengan tangan kanan. Itu paling kecil. Kalau nanti yang besar-besar orang frustasi menghadapinya, kita hadapi si ucup aja gitu. Karena ini wujud dari bentuk yang kecil, bisa wujud Yahudi kecil gitu kan. Atau wujud yang membuat masyarakat sengsara gitu. Atau wujud yang membuat Islam dinodainya gitu. Atau wujud orang-orang yang berani mencerca Allah Subhanahu wa taala. Inilah orangnya gitu. Maka dari berbagai pihak nanti akan mulai menghadap ke dia. Tunggu aja. Atmosfer ini atau temperatur ini naik gitu. Nah, cuma kita butuh waktu sebentar lagi, kita butuh waktu sedikit lagi. Begitu temperaturnya naik, enggak bisa Mansur anggap-anggap enteng. Kakinya itu nanti bisa daging-daging kaki bisa copot.
Jangan main-main gitu. Jadi Mansur, tolonglah patuhilah peraturan di negara ini. Sebagai warga negara Anda dipanggil oleh pengadilan, datang. Atau gitu, orang-orang yang menggugat uangnya karena dia menduga ya uang itu dibuat lari ke warung Steak and Shake, ya dibuat klarifikasi, ditemui orang-orangnya. Minimal temuilah yang 7.426 yang mau melaksanakan umrah. Nggak ada terlaksana, dia yakin uangnya dipindahkan ke sana. Maka di dalam kubur orang-orang itu sekarang, ya mungkin sedang apa ya, seperti bahasa-bahasa politik itu, dari dalam kubur kami akan bersuara gitu. Mungkin suaranya sekarang ini berteriak-teriak dari dalam kubur gitu. Nah, karena itu jangan anggap enteng, Yusuf Mansur jangan merasa apa nih nggak ada yang bisa menjangkaunya gitu. Keadaan itu bisa berubah. Nah, begitu perubahan ini terjadi, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Begitulah yang bisa kita lihat. Mudah-mudahan kita terus memperhatikan bagaimana kesombongan Yusuf Mansur ini sampai di mana akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.